Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class pada kelas bahasa Inggris pertemuan kedua semester ke-8 untuk KD ke-36 tentang bisnis proposal. Nama saya Widya Pranoto dari SMK Negeri Dopati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah contoh dari proposal bisnis. Seperti kita ketahui atau sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, struktur dari sebuah bisnis proposal apa saja, seperti itu ya. Dan tujuan dari pertemuan kita kali ini itu adalah kita akan mempelajari sebuah proposal bisnis yang pernah juara. Perlu diketahui bahwa proposal bisnis ini adalah buatan dari salah satu siswa SMK Negeri Dopati pada tahun 2014 yang menjuarai lomba bisnis plan tingkat Provinsi Jawa Tengah dan pada saat itu menjadi juara 1. Proposal bisnis yang ada di sini adalah tentang obat-obatan herbal dari secang. Yang perlu kita ketahui dalam sebuah proposal bisnis, kita harus pertama riset pasar dulu. Ya. Riset pasar itu untuk menentukan produk apakah yang akan kita buat agar kita tidak membuat produk yang tidak laku. Jadi harapannya membuat produk itu ya laku. Kalau membuat produk tidak laku berarti riset pasarnya kurang baik seperti itu ya. Dan kebetulan penulis proposal bisnis ini sudah mengadakan riset pasar ya. Dan sesuai dengan bahan baku yang sudah tersedia di lingkungannya, yaitu secang di wilayah Gunung Muria seperti itu ya. Kebetulan risetnya itu menyatakan bahwa banyak penderita diabetes mellitus yang ada di sekitar Kudus Pati, sehingga si penulis proposal ini punya ide untuk membuat obat-obatan herbal yang diproduksi dari bahan baku yang ada di lingkungan sekitarnya, yaitu secang itu sendiri. Si penulis menyatakan bahwa ia akan membuat dua jenis produk, yaitu secang berupa secang chop atau secang rajangan. Yang kedua adalah secang granul atau secang butiran atau secang yang sudah ditumbuk halus ya. Di sini dikatakan bahwa secang yang berupa suwir-suwiran, secang yang berupa iris-irisan itu bisa untuk dijadikan minuman ya. Sedangkan secang yang berupa bubuk itu bisa ditaburkan pada luka akibat diabetes mellitus. Si penulis membuktikan kebutuhan dari obat-obatan diabetes mellitus dari risetnya di situs Departemen Kesehatan yang menyatakan bahwa populasi di Kudus, Pati, Jepara, dan Demak itu ada sekitar 6,9% orang yang menderita diabetes mellitus dan diperkirakan dari 30%-nya saja itu akan menggunakan obat yang diproduksinya. Jadi beliau atau dia sudah memprediksi berapa jumlah orang potensial yang akan bisa menjadi pangsa pasar atau market share dari produknya ini. Seperti ini. Kemudian dia juga menghitung kebutuhan dari pasar itu sendiri. Misalnya di sini dikatakan 30% orang tahu ia mengidap diabetes mellitus, sekian orang. 30% orangnya akan menggunakan produk herbalnya. 7,5%-nya lagi akan menggunakan produknya. Berarti diperkirakan akan ada 2.000 orang yang akan menggunakan produknya per tahun, ya, seperti itu ya. Dan kebutuhan produknya itu sekitar 8,4 kg per tahun per orang ya. Dan market share per tahunnya itu sekitar 16.800 kilo. Market share itu kita artikan sebagai pangsa pasarnya ya. Market share per bulannya ada 1.400 kg seperti itu ya. Jadi si penulis ini background-nya sangat kuat. Artinya latar belakang dia menulis proposal bisnis ini sudah sangat kuat karena sudah mengadakan riset. Ini masuk dalam bab introduction atau bab perkenalan, pembuka ya. Kemudian tujuannya disebutkan, tujuan menuliskan rencana atau proposal bisnis itu apa? Ini ya, membantu orang, menciptakan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Targetnya apa? Targetnya supaya dia bisa mandiri secara finansial dan lain sebagainya. Kemudian disebutkan nama, tempat, dan waktunya untuk memproduksi ya. Stakeholder pemegang saham atau
yang memiliki usaha siapa. Kalau ada pemodal, ya dituliskan juga pemodalnya di sini siapa ya. Funding atau pendanaan dan analisis finansial ini yang paling penting ya. Funding itu kita harus bisa dalam perencanaan bisnis kita harus bisa menentukan uangnya dari mana, seperti itu ya. Uang yang paling penting itu adalah di sini ada analisis dari fixed cost atau biaya tetap serta analisis dari variable cost atau biaya variabel. Biaya tetap contohnya ini adalah gedung, tanah ya. Kemudian biaya-biaya peralatan, kapal, pisau dan lain sebagainya. Kemudian ini ada 2 produk yang diproduksi sehingga biaya tetapnya atau alat-alatnya juga berbeda. Totalnya adalah 42 juta. Kemudian untuk biaya variabel. Biaya variabel itu tentu saja biaya yang berubah-ubah. Biaya yang berubah-ubah sesuai dengan permintaan. Contohnya, ini diprediksi akan ada dibutuhkan 50 pak secang setiap bulannya, misalnya seperti itu ya. Gaji, karyawannya 4 orang. Kemudian bahan bakunya 20 batang pohon secang misalnya. Air, misalnya 1 galon, dan lain sebagainya. Ini hanya biaya kasar saja. Ini tahun 2014, ini masih murah airnya. Kemudian dan lain sebagainya ya, ada listrik, bahan bakar, osmofilter, plastik gloves atau sarung tangan, stapler atau staples dan lain sebagainya. Diperkirakan biaya variabelnya sekitar 10 juta per bulan itu ya. Berarti biaya tetap ini enggak berubah-ubah. Jadi biaya tetap itu dari awal sampai akhir itu ya tidak berubah. Tapi kalau biaya variabel ini bisa berubah tiap bulannya. Seperti itu ya. Kalau karyawan tetap itu kita masukkan ke dalam biaya tetap. Kalau karyawan kita itu karyawan harian, karyawan bulanan yang kita tidak punya perjanjian kerja untuk menjadi karyawan tetap, ya kita masukkan sebagai biaya variabel seperti itu ya. Kemudian di sini si penulis memperkirakan atau mengestimasi perkiraan pendapatan per bulan kasarnya sekian. Jadi unit salesnya adalah 900-an. Kemudian untuk yang secang produk pertama, secang produk kedua yang berupa pupuk itu adalah 422 pak. Ini diambil dari mana? Ini diambil dari tadi, diambil dari perkiraan orang yang membutuhkan produknya. Sudah sudah dihitung matang itu ya, 7,5% orang yang kena diabetes mellitus akan menggunakan produknya di Kudus, Pati, Jepara itu misalnya ya. Jadi dia sudah menghitung kebutuhannya atau perkiraan pasarnya seperti apa. Seperti itu ya, diperkirakan income per bulannya itu adalah 23 juta. Kasar ini ya. Kemudian kita harus ngitung juga sesudah ini return cost ratio atau rasio antara pendapatan dan pengeluaran. Pendapatannya adalah 23 didapat dari ini ya. Dari pendapatan per bulan 23 juta dibagi biaya per bulan. Biaya per bulan didapat dari mana? Biaya per bulan itu didapat dari perhitungan yang ada di Excel ya. Saya akan memperlihatkan perhitungan di Excel tentang biaya atau cost per bulannya. Jadi kita tidak sembarangan dalam dalam membuat perkiraan bisnis sehingga harus matang benar-benar ya. Nah, ini ada ya. Biaya, return cost, profit cost dan lain sebagainya. Jadi si penulis ini memang benar-benar memikirkan secara serius dari biaya-biayanya agar nantinya bisnisnya itu benar-benar bisa berjalan seperti itu ya. Tadi ini adalah fix biaya tetap dan biaya variabel ya. Salesnya seperti ini, penjualan ya, hitung benar-benar. Ini ya, estimated pre-tax profit, profit sebelum pajak misalnya seperti ini ya. Gross income-nya 14 juta dari yang produk pertama, produk kedua 8 juta. Didapat dari mana? Ini didapat dari H3 dan H4. H3 dan H4 itu di sini ya. Di sini. Kemudian setelah didapat pendapatannya, kemudian dikalikan 12. Fixed cost-nya berapa? Ya. Variable cost-nya berapa? Dikalikan 12. Ini didapat sekian. Dijumlahkan. Untuk A,
gross income-nya atau pendapatan pendapatan kotornya 23 juta, selama setahun 278 juta. Ya. Kemudian cost-nya antara fix dan variabel itu adalah selama 12 bulan itu adalah 171 juta. Kemudian biaya income atau pendapatan bersih per tahun sebelum pajak ini ya, itu adalah 106 juta. 107 juta. Kemudian kalau dibagi per bulan itu menjadi 8.900.000 sehingga tadi sudah kita dapatkan di sini 8 jutanya ya. Kosnya 14.200.000. Ini didapat dari tadi ya, dari perhitungan tadi 14 juta tadi. Mana itu 14 juta? Saya belum nemu perhitungannya ya. Nah, ini 14 juta ini didapat dari sales dikurangi income dari dibagi 12 ya. Sales dikurangi income berarti didapat dari ini ya. Sales ini jumlah pendapatan per bulan dikurangi jumlah pemasukan kotor per bulan ya dibagi 12. Itulah nanti kira-kira cost-nya atau biayanya seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan melihat berapa return and cost ratio-nya, ternyata 1,6. Pendapatan dibagi, ini return to cost ratio, itu artinya adalah perbandingan antara pendapatan dibandingkan dengan biaya. Perbandingannya berapa? 1,6. Untuk sebuah bisnis supaya bisa berjalan, itu harus di atas 1. Kemudian, benefit cost ratio, kalau ini tidak harus. Benefit cost ratio-nya. Selanjutnya, ini juga pernah tadi sudah kita bahas, yaitu perkiraan penghasilan bersih per bulan sebelum pajak. Itu berarti perkiraannya adalah 8.900.000 itu ya per bulan. Kemudian setelah dipajaki berapa? Setelah dipajaki itu tadi ada ya perhitungannya ya. Nanti bisa Anda hitung sendiri. Misalnya pajaknya adalah 5% per bulan, 5% dari income bruto per bulan, atau maksimalnya adalah 6 juta per bulan, atau minimalnya 500.000 per bulan untuk UMKM yang beromset 4,8 miliar per tahun. Karena usaha ini omsetnya tidak sebesar itu, maka pajaknya 5% per bulan dari brutonya. Minimalnya 500.000, maksimalnya 6 juta. Tinggal kita hitung saja nanti pendapatan per bulan setelah pajak. Ya. Kemudian break even point. Break even point itu ngitungnya seperti ini ya. Jadi ada break even point. Break even point dalam unit atau break even point dalam rupiah. Break even point itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah titik impas. Ya. Titik impas itu bisa kita mau produksi berapa unit, impas antara modal dan usaha, antara modal dan pendapatan. Bisa berupa unit, bisa berupa rupiah. Misalnya dalam unit, cost-nya 42 juta, variable cost-nya 10 juta. Harga yang atau omset yang kita dapatkan 23 juta. Maka BP-nya berupa unit itu adalah A atau fixed cost atau biaya tetapnya dibagi tadi yaitu pendapatan kita dikurangi variable cost bulan pertama. Itu berarti 3. Sekitar 3. Jadi berarti kalau kita memproduksi 3 barang, kita sudah impas. Laku 3 barang itu impas. Per 3 barang ya. 3 barang. Dalam rupiah, kalau kita mau memproduksi 3 barang, maka kita bisa menghitung harganya. Seperti itu ya. Jadi kita perlihatkan harganya ya dalam penghitungan BEP. Sini dilihat ya. Oke. Ini Excel-nya juga Anda bisa lihat nanti di lampiran ya. Bisa Anda lihat lagi. Di sini BEP-nya dihitung 3. Kenapa? A5 bagi D5 ada ya di sini. Kemudian BEP dalam rupiah. Ini sebenarnya karena produknya kita memproduksi 3 ya. Tapi sebenarnya karena barangnya ada 2, kita agak kesulitan untuk memproduksi mana yang harus 2, mana yang harus 1 supaya menjadi 3 barang. Karena itu kita samakan menjadi 2 saja. Ini yang produk pertama itu 2 barang, produk
2 itu 2 barang, jadi 4. Kita hitung kalau kita memproduksi 4 barang, kita sudah mencapai BEP. Jadi unitnya, setiap 4 unit barang kita terjual, kita mencapai BEP. 4 unit barang kita terjual, kita mencapai BEP. Seperti itu yang mencapai titik impas. Seperti itu ya. Ini harga supaya menjadi BEP dalam rupiah itu kita hitung seperti ini, yaitu 22.500 dan 30.000 per produk, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita hitung juga payback. Payback itu adalah waktu kapan kita bisa impas atau kita bisa mendapatkan seluruh modal kita kembali. Dengan perkiraan seperti ini, fixed cost-nya adalah 42 juta, pajaknya 22 juta, payback ratio-nya 1,8 atau 22 bulan. Jadi dalam 22 bulan kita bisa mengharapkan modal kita sudah kembali. Dalam perhitungan Excel, kita bisa melihat di sini payback-nya ya. Di sini ya. D4 kali 12, D4 1,87. 1,87 didapat dari B4 dibagi C4. Ini ya, B4 ya, fixed cost dibagi C4 begini ya. Jadi untuk menghitung berapa lama uang kembali atau modal kembali itu adalah uang ongkos tetap, biaya tetap dibagi dengan pajaknya ya. Sehingga terdapat BEP setelah berapa bulan, seperti itu ya. Kenapa kok kita ngitungnya pajaknya? Karena dari pajak ini kita sudah mengetahui berapa keuntungan kita ya, seperti itu ya. Kalau Anda punya perhitungan yang lain tentang payback, silakan ya, tidak apa-apa. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Kemudian kita akan melihat juga contoh dari melihat di sini di mana ini? Oke ya. Selanjutnya ini sudah ada estimated break-even point, kemudian estimated payback period, kemudian kita lihat schedule. Jadwal kira-kira produksinya kapan? 2014 September itu baru startup. Kemudian Oktober 2014 itu pengetesan produk 10% produksi kapasitas produksi. Kemudian setelah itu selama 22 bulan produksi dan marketing sehingga tercapai BEP atau tercapai payback period, modalnya kembali pada bulan September tahun 2016, seperti itu ya. Dan setelah itu sudah selesai. Oke, sampai di sini semoga penjelasannya jelas. Padahal untuk perhitungan itu tidak fix seperti itu ya. Artinya untuk perhitungan Anda bisa melihat di Excel yang sudah saya share di grup Google Classroom, tapi tidak serta-merta harus seperti itu. Anda bisa punya perhitungan yang lain sesuai dengan ilmu yang Anda dapatkan dari ilmu KWU atau kewirausahaan. Karena yang saya atau yang dicantumkan oleh teman Anda tahun 2014 itu juga ilmu dari KWU atau kewirausahaan. Silakan Anda terapkan ilmu kewirausahaan Anda dalam nantinya membuat sebuah proposal bisnis. Tapi belum pada pertemuan ini. Kita hanya melihat sekilas saja. Tugasnya nanti Anda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di dalam Google Classroom. Silakan dijawab nantinya ya. Dan Anda saya tugaskan juga untuk membuka lagi buku estimasi usaha dalam buku KWU atau kewirausahaan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.